Nah, jadi saya akan memberitahu kalian bagaimana caranya untuk membuat laporan perubahan modal. Nah, yang pertama itu kita tuliskan dulu nama perusahaannya, lalu setelah itu kita tulis laporan perubahan modal, lalu kita tulis untuk periode kapan. Nah, lalu kita tuliskan modal awalnya di sini. Nah, lalu kita tuliskan, nah, kalau misalkan laba ini akan menambah modal awal. Begitu juga dengan setoran modal. Nah, kebalikannya, kalau rugi, itu akan mengurangi modal awal. Begitu juga dengan dividen dan prive. Nah, kalau misalkan ada keduanya, nanti kita tulis saja. Misalkan ada laba, terus habis itu ada prive. Nah, kita tulis saja. Lalu kita cari selisihnya. Nah, selisihnya kita tulis di sini. Apakah itu menambah atau mengurangi modal? Nah, kalau misalkan ternyata yang plus lebih besar daripada yang minus, itu akan menambah modal. Tapi kalau misalkan yang ternyata yang minus lebih besar, berarti itu akan mengurangi modal awal. Nah, hasilnya ini tinggal ditambahkan dengan yang ini. Misalkan penambahan modalnya 10 juta, modal awalnya 30 juta, maka modal akhirnya akan berjumlah 40 juta. Halo semuanya, jadi di sini saya akan mengajak kalian untuk membuat laporan perubahan modal. Nah, jadi di sini saya memberikan satu contoh soal. Yang pertama itu Pak Bagus memiliki perusahaan dagang sejahtera. Nah, di tahun 2019 ia memiliki modal awal sebesar 100 juta rupiah. Dan selama tahun 2019 ia telah melakukan pengambilan prive, yaitu pengambilan secara pribadi sebesar 18 juta rupiah. Nah, diketahui bahwa rugi perusahaan selama tahun 2019 adalah sebesar 25 juta rupiah. Nah, di sini kita disuruh untuk membuat laporan perubahan modal. Nah, jadi kita jangan lupa untuk menulis informasi perusahaan dulu, yaitu perusahaan dagang sejahtera. Nah, lalu kita tulis laporan perubahan modal. Nah, setelah itu kita tulis periodenya. Karena ini 2019, sepanjang tahun 2019, maka kita tulisnya 31 Desember tahun 2019. Nah, pertama dalam laporan perubahan modal itu kita awalnya menuliskan dulu saldo awalnya, modal awalnya. Nah, modal awal Pak Bagus itu sebesar 100 juta rupiah. Kita tulis modal awal. Nah, modal awalnya itu sebesar 100 juta rupiah. Nah, ini kita tulis agak menjorok ke pinggir supaya lebih mudah dalam hitung. Nah, kemudian kita tulis rugi. Kan ini Pak Bagus mengalami rugi ya, sebesar 25 juta rupiah. Kita tulis rugi. Rugi sebesar 25 juta rupiah. Nah, lalu Pak Bagus juga mengambil prive sebesar 18 juta. Nah, jangan lupa kalau prive itu menambah rugi. Kalau misalkan di sininya laba, itu baru prive-nya itu akan mengurangi laba. Tapi karena ininya rugi, jadi ininya ditambah. Berarti
8, 9, 10, 11, 12, 13, 5. Nah, karena ininya rugi, lalu juga prive, maka sebenarnya ini adalah pengurangan modal. Nah, jadi 53 jutanya ini adalah mengurangi modal yang ini. Jadi kita pindah ke sini, 53 juta. Kurangi. Maka didapatlah hasil modal akhir sebesar 100 juta dikurangi 53 juta. Berapa hasilnya? 57 juta. Nah, jadi sepanjang tahun 2019 modal awal Pak Bagus yang awalnya 100 juta rupiah pada akhir tahun menjadi berkurang ya, menjadi 57 juta rupiah.